Ini adalah salah satu dapur keris yang sangat langka ya dan sangat jarang kita lihat ya. Nah, itu ada ricikannya sangat unik ya. Nanti akan kita bahas. Ini sebenarnya keris apa? Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah keris dengan dapur yang cukup langka ya, dan ini mungkin jarang teman-teman lihat ya. Nah, ini adalah gambaran kerisnya ya. Mungkin sebagian teman-teman sudah tahu ya. Jadi ini orang-orang nyebutnya keris apa. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang kita perhatikan lagi ya. Jadi ini memang kalau ricikan umum ini jadi lurus ya. Jadi lurus, kembang kacang, jalan, sampai gajah ya, bejetan, cogokan dua ya. Greneng lah, tapi grenengnya unik. Ini sekilas kayak dapur sinom ya, dapur sinom. Tapi di situ teman-teman lihat ricikan kayak greneng ya, bahkan yang di depan itu jenggot tapi bablas itu ya. Itu orang-orang nyebutnya adalah sinom worawari. Nah, apakah benar seperti itu ya? Nah, sebenarnya ini kita harus bahas ya. Jadi worawari itu sebenarnya apa sih gitu loh, atau apakah dapur sebuah keris atau gimana ya? Nah, sebenarnya kalau merujuk dari beberapa literatur ya, salah satunya memang yang umum yang sudah dijelaskan ulang oleh Pak Bambang Harsrinuksmo ya di buku Ensiklopedia Keris ya. Jadi sebenarnya dapur keris worawari itu ada sendiri ya. Tapi memang dalam perjalanannya itu sering dihubungkan dengan sinom. Jadi banyak yang terkenal adalah keris sinom worawari. Tapi kalau worawari sendiri itu sebenarnya kalau dari catatan di Ensiklopedia Keris, jadi gambarnya seperti ini ya. Jadi itu memang ricikannya yang terkenal itu adalah dia pakai lisgusen ya, yang jelas pakai kembang kacang ya, jalan ya. Di situ bahkan ditulis kalau di sini yang worawari itu lambe gajahnya dua ya. Yang jelas pakai odo-odo karena pakai lisgusen ya. Tapi di situ untuk greneng, jadi ada tambahan ya yang di bila bagian bawah ya. Jadi sampai ke atas sedikit ya. Kalau yang di era Mataram ke bawah disebut rondo nunut ya, atau rongdo nunut. Ada dua yang greneng. Kalau greneng di era Mataram dan sampai sekarang itu donya apa? Grenengnya pakai huruf do ya. Makanya disebut rongdo. Tapi kalau di zaman dulu atau di luar pulau itu grenengnya banyak yang tidak pakai huruf do ya. Cuman greneng biasa kayak gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat keris ini, jadi grenengnya sampai bahkan di atas ya, sampai ke istilahnya hampir pucuk sogokan ya. Tapi sebenarnya kalau worawari sendiri itu, kalau di Ensiklopedia Keris ya cuman ya memang ada tambahan greneng di bila bagian bawah ya. Tapi kalau yang di keris ini memang nggak salah ya, kalau ini disebut sinom worawari ya, karena memang setelah grenengnya digonjol di atasnya itu ada, walaupun sampai ke atas ya. Bahkan di depan bukan cuma jenggot ya, itu juga sampai ke atas ya. Tapi tetap kalau di teman-teman perkerisan untuk keris ini nyebutnya adalah sinom worawari. Dan ini memang salah satu dapur yang sangat langka ya, apalagi yang grenengnya sampai bablas ke atas seperti itu ya. Nah, untuk lebih detailnya, jadi bagaimana detail dari bilah keris yang bisa dibilang sangat unik dan sangat langka ini mari kita simak sama-sama. Nah, sekarang kita lihat detail warongkonya dulu ya. Ini adalah warongko dari keris yang akan kita bahas ya. Ini gaya-gayaman Yogyakarta ya. Nah, ini ada yang istimewa ya. Ini jadi kalau kita lihat seperti ini ada efek nyindennya ya. Jadi nyinden yang kayak klip-klip itu loh. Nah, ini seperti kayu trembalu ya. Dan itu nyindennya orang nyebutnya loreng macan ya. Jadi memang seperti lorengnya pada tubuh harimau. Nah, sekarang kita lihat detail bila kerisnya. Ini bagian cor-corannya ya, memang sekilas kayak sinom ya, cuman itu memang ada tambahan kayak greneng yang sampai ke atas ya, di bila bagian bawahnya itu ya, di atas gonjo ya. Dan ini pamornya bisa dibilang cukup bagus ya untuk materinya ya, jadi materi bahan pamornya cukup banyak ya. Kalau teman-teman melihat ini memang sekilas kayak pamor yang sering terdapat pada keris-keris Madura sepuh ya, yang orang nyebutnya Bromowatu atau kayak ngeliat semongko itu ya, agal itu ya. Dan ini memang berusia sepuh ya, sebetulnya memang Madura sepuh ini ya. Nah, ini bagian bawahnya ya, jadi orang masukkan keris ini sebagai keris sinom worawari ya. Sebenarnya kalau untuk worawari sendiri itu, kalau teman-teman di beberapa literatur sebenarnya
memang ada tambahan greneng di atas gonjo ya, tapi biasanya ya alah paling setinggi pejetan gitu ya, jadi nggak sampai di atas seperti ini ya. Nah ini adalah bagian sor-sorannya ya, dan memang cukup khas, cukup unik, bisa dibilang ini sangat langka ya yang grenengnya sampai di atas seperti itu ya, dan sangat jarang kita temui. Nah ini adalah tentang warawari di buku ensiklopedi keris ya, jadi memang yang mencolok ada list gusennya ya, jadi makanya warawari itu terlihat odo-odonya jelas ya, itu ada greneng terus ada jenggotnya di kembang kacangnya ya. Cuma kalau ini yang warawari ya, bukan sinom warawari. Cuman memang dalam perjalanannya memang keris warawari ini sering dihubungkan dengan sinom warawari. Kalau ini yang warawari ya, jadi memang ada tambahan grenengnya di atas gonjo itu atau di bila bagian bawah itu ya. Nah mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.